bersyukur Tuhan, kami ada karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu menyertai setiap kami. Membawa syukur kami pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau katakan bersama-sama, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kuatku, namun karena kami mau bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itu kesukaan kami, kesukaan hati. Kami mau lepas semua hakku hanya untuk mengenal Engkau Tuhan, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, untuk kekuatan kami, kekuatan hidupku. Kami yakin Tuhan, anugerahnya, amin, jadikanku hamba yang berkenan selalu.
kekuatan kami menjalani hari-hari kami yang tak menentu. Yesus, kami percaya Tuhan, kami letakkan pengharapan kami di tanah-Mu Yesus. Oh, kami mau bersandar dan berharap hanya kepada-Mu saja. Oh Yesus, penuhi kami, urapi kami dengan urapan yang baru. Haleluya, kami berseru, kudus, kuduslah Engkau Tuhan alam semesta, Allah di atas segala Allah, Raja segala raja. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Jamah kami, melawat kami senantiasa selama-lamanya. Oh, anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, itulah pegang kami. Sandaran Yesus, Yesus. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami, persembahkan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, ini kami Tuhan, biar kami semakin berkurang dan Engkau semakin tampak dalam hidup kami. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Biar ini keluar dari hati kami Tuhan. Lepas semua aku untuk kami mau mengenal Engkau. Kami mau tahu kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena hidup kami gak ada artinya tanpa Engkau. Mengiring Yesus, kami mau katakan Kau kekuatan hidup kami. Kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadi aku hamba yang berkenan. Mari angkat tanganmu bersama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal-Mu, kehendak-Nya hidupku mengiring-Mu, mengiring Yesus, itulah kekuatanku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu mari kita pagi hari ini sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dalam Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan luar biasa. Pagi hari ini ada satu amanat yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya untuk kita boleh memperhatikan. Ketika kita bisa memperhatikan firman Tuhan dengan baik, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah merasa tawar hati gitu ya. Kita merasa takut, cemas gitu ya. Karena ada persoalan yang sedang kita hadapi, ada pergumulan-pergumulan yang menjadi beban dalam kehidupan kita, tanggung jawab yang harus kita selesaikan di sepanjang hari yang Tuhan sudah izinkan untuk kita jalani. Dan mungkin kita masih ingat, kita pernah merasa takut, kita pernah merasa tawar hati, cemas dengan apa yang kita hadapi. Apalagi kalau sesuatu yang kita takuti, yang kita cemasi, yang membuat kita tawar hati itu adalah sesuatu yang sudah kita pikirkan. Sesuatu yang sudah kita timbang dalam pemikiran kita. Wah, ini saya nggak mampu. Wah, ini nggak bisa lagi. Dan sebagainya. Saya yakin saudara punya pengalaman seperti itu. Itulah yang melandasi atau mendasari, melatar belakang saudara menjadi cemas, takut. Karena memang saudara sudah tahu kemampuan yang saudara miliki. Saudara mungkin sudah menafsirkan bahwa nanti ujung-ujungnya akan seperti ini dan seperti itu. Kalau ujung-ujungnya itu sesuatu yang membuat saudara menang, berhasil, maka saya yakin gak ada rasa takut, gak ada rasa cemas atau tawar hati. Tapi sebaliknya, kalau saudara sudah memprediksi, sudah mengira bahwa nanti ke belakangnya, akhirnya ceritanya akan seperti yang saudara takuti, saudara cemasi, saudara pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda. Nah, pagi hari ini kita melihat satu tokoh, Yosua. Adalah orang
yang dipakai contoh bagi hari ini. Saya yakin ayat ini ditulis karena Tuhan tahu, Tuhan ngerti posisi Yosua waktu itu. Apa yang menjadi tanggung jawab Yosua dalam memimpin umat Allah itu gak gampang, gak mudah. Ketika dia harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk, gitu ya, bukan yang penurut, sulit untuk diatur. Itu membuat beban tersendiri bagi Yosua. Dan ini dibaca oleh Tuhan. Ini diketahui oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara baca nanti ada kesempatan saudara baca satu pasal itu di dalam pasal 1 itu. Saudara akan menemukan berkali-kali Tuhan mengingatkan, Tuhan menunjukkan janjinya. Tuhan menjamin bahwa penyertaannya itu begitu luar biasa. Sampai pada ayat yang ke-9 ini, dia harus tekankan. Allah harus tekankan kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Saudara, kalau kita renungkan, sama-sama kita perhatikan kalimat ini. Ayat ini diawali dengan kata-kata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Pasti ada alasan tersendiri. Tuhan tahu bahwa sebenarnya dalam hati Yosua itu merasa tawar hati. Ada sesuatu yang sedang bergemuruk dalam hatinya. Kira-kira mampu enggak ya saya? Kira-kira berhasil enggak ya? Yosua mungkin sedang kehilangan semangat. Sehingga firman ini disampaikan. Firman ini dikumandangkan supaya apa? Supaya Yosua sadar. Banyak kali kita mungkin seperti itu. Kita merasa bahwa wah saya nggak mampu ini. Nggak mungkin saya bisa lakukan ini. Nggak mungkin akan berhasil. Sehingga kita menjadi tawar hati. Sehingga kita menjadi orang yang tidak punya semangat. Kehilangan semangat. Loyo. Kenapa? Karena yang ada dalam hati kita adalah sesuatu yang negatif, yang gak baik. Dan pagi hari ini Tuhan ingin firman yang disampaikan kepada Yosua ini juga disampaikan kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara semuanya. Supaya kita tidak takut lagi. Supaya kita tidak fokus pada pikiran kita, kemampuan kita, apa yang kita bisa, apa yang bisa kita usahakan. Apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kehidupan ini. Memang persoalan ada, tantangan ada, pergumulan ada. Tapi yang pasti, ingat, firman Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita, nasihat kepada kita, memberikan teguran kepada kita. Supaya apa? Kita yang lupa diingatkan kembali. Mungkin kita benar tentang firman Tuhan, tentang janji firman Tuhan. Tetapi saat ini mungkin kita melupakan janji kebenaran firman Tuhan karena kita sedang fokus dengan ketakutan kita, dengan kecemasan kita. Tuhan ingin memacu kita pagi hari ini. Memberikan semangat kepada kita dengan kalimat, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ingin tunjukkan, aku loh sudah ngomong sama kamu. Artinya bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak mungkin gak memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan selalu dan pasti memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Jangan takut.
Jangan cemas. Mungkin kalau kita sekarang terbaring sakit, kita lagi cemas, kapan ya saya sembuh? Ini sudah setahun atau lebih, kok nggak sembuh-sembuh? Jangan tawar hati, jangan hilang semangatmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Dan Tuhan akan lakukan itu. Jangan kita terlalu mempercayai pikiran kita. Yang harus kita percayai hanya Tuhan. Karena firman-Nya itu iya dan amin. Masalah memang ada. Pergumulan memang ada. Bahkan besok ketika kita diberi kesempatan untuk bisa membuka mata kita lagi. Dan kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti yang kita jalani. Ingat, Tuhan akan selalu katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena kita tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Dan tidak hanya itu, Dia siap menolong kita. Biar sepanjang hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sebesar apapun, sekuat apapun, gak usah takut, gak usah cemas. Saudara dan saya tidak sendiri. Tuhan gak pernah ninggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan mukjizat dalam hidup kita. Ya sepanjang hari ini, kita tidak menjadi umat yang kalah. Justru sebaliknya, kita jadi umat yang menang. Umat yang mempermuliakan nama Tuhan. Umat yang bisa jadi berkat. Coba kalau kita hidup dalam satu keluarga, terus kita menjadi pribadi yang semangat, penuh semangat, itu akan menular kepada seisi keluarga kita. Keluarga kita akan juga merasakan berkat. Karena memang kita menjadi berkat. Tapi kalau kita loyo, kita cemas, keluarga kita juga ikut cemas. Kenapa? Apalagi kalau kita sudah cerita persoalan-persoalan yang membuat mereka juga ikut cemas. Justru kita gak jadi berkat. Sebaliknya kita jadi batu sandungan. Tapi biarlah sepanjang pagi hari ini, siapapun kita boleh menjadi saksi Tuhan dalam hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan memang merencanakan, merancangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau hari ini belum melihat sesuatu yang baik, itu bukan berarti tidak baik. Belum final. Lihat nanti. Tuhan itu tepat pada waktunya dalam memberikan pertolongan kepada kita, dalam memberikan mukjizat. Tuhan akan lakukan sesuai dengan kebenarannya. Dan kita akan mempermuliakan Dia. Amin. Biar pagi hari ini kita bisa sama-sama menjadi pelaku firman dan sama-sama menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas. Tapi Engkau pribadi yang tidak pernah terbatas. Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan selalu memampukan kami. Bahkan setiap pergumulan, persoalan, sakit penyakit mungkin yang kami hadapi sepanjang hari ini. Kami tahu Engkau sudah bereskan. Dan kami akan menjadi umat-umat yang menang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.